Hari ini tanggal 21 April 2022, kami para calon jamaah haji yang tergabung dalam kelompok bimbingan Haji IGM Palembang yang diundang berbuka puasa bersama sampai sholat tarawih berjamaah di kediaman Bapak Dr. Haji Marzuki Ali dan Ibu Hajah Asmawati MM di kediaman beliau. Di Gedung Serbaguna Kompleks Kediaman beliau, acara dimulai dengan sambutan Bapak Dr. Haji Marzuki Ali MM, berbuka puasa bersama, sholat maghrib berjamaah, kemudian makan nasi bersama, dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Kami para calon jamaah haji 90% menghadiri acara tersebut. Acara yang berlangsung meriah dan penuh kekeluargaan. Para jamaah yang selama ini jarang bertemu tampak semangat berselfie, berfoto bersama, kadang-kadang diselingi dengan candaria. Keakraban dan kekeluargaan kami para jamaah haji 2020 yang sempat tertunda 2 tahun keberangkatan karena wabah corona sangat kami rasakan. Yang tua, yang muda, semuanya bagaikan satu keluarga yang saling menyayangi. Berbagai peristiwa sudah kami jalani bersama, mulai dari olahraga bersama, suntik vaksin bersama, baik meningitis, flu burung maupun booster. Sudah 2 tahun keberangkatan haji kami tertunda. Ingin rasanya kami berangkat bersama-sama, namun apa hendak dikata, takdir berkata lain. Sebagian dari kami belum bisa diberangkatkan karena Arab Saudi hanya menerima 1 juta jamaah yang biasanya 2,5 juta jamaah dari luar Arab Saudi. Sebagai dampaknya, kuota jamaah haji Indonesia juga berkurang sehingga tidak mencapai 40%. Begitupun dengan kami, sebagian besar dari kami nantinya akan tereliminasi atau tertunda keberangkatannya, baik yang berumur 65 tahun ke atas maupun yang tereliminir menurut nomor urut pendaftaran haji. Itu artinya kebersamaan kami yang sudah bagaikan satu keluarga akan terpisah. Hal ini cukup mengusik kebahagiaan kami yang semuanya sudah mulai bersemangat lagi melakukan manasik, terutama jamaah yang lebih tua. Mereka sangat bersemangat. Sekarang kami sadari bahwa terkabulnya ibadah haji itu adalah otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa berusaha, berdoa, dan bertawakal, namun Allah semata-mata yang menentukan hasilnya. Kita hanyalah makhluk yang lemah, yang hanya bisa menangis di tengah malam dalam tahajud kita. Semoga Allah melindungi kita semua dan memberikan yang terbaik untuk kita yang belum tentu kita sadari. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan bersama-sama kita nanti membaca surah Yasin bersama. Dalam hal ini akan dikhalifahi yang terhormat Bapak Abu Bakar Siddiq, jemaah dari HIGM bersama kami persilakan. Bapak Dr. Marzuki Ali dan Ibu serta keluarga, insyaallah selalu berlari ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh jemaah pada sore hari ini. Alhamdulillah kita semua dapat bersama-sama hadir di rumah Bapak Dr. Marzuki Ali ini
dalam rangka kita buka bersama. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula kita dapat syafaatnya kelak di akhirat. Bapak Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini diberi kesehatan rohani dan jasmani, diberi kesempatan atau waktu yang lebih mahal lagi, diberi hidayah, kemauan untuk sama-sama bersilaturahim ya, di tempat ini untuk kita buka bersama. Insya Allah kita semua dalam bergelimang dengan pahala pada saat ini ya, dalam keadaan puasa, kemudian silaturahim, dan insya Allah nanti kita akan sholat berjamaah dan seterusnya. Bapak Ibu, saya mengucapkan mohon maaf sebelumnya datang terlambat. Jadi tadi jam 4:30 sudah mau berangkat pakai motor cepat. Kalau hujan deras di sana, hujan sekeras-kerasnya. Pulang Pak Kurniadi, Pak Gunadi, salah di mana? Udah lapor dengan beliau sudah berangkat. Jadi aku belum berangkat, baru berangkat hujan. Sudah berjumpa dengan mobil, jadi dijumpa dengan mobil. Sabu punya macet dari sana sampai ke sini macet terus. Luar biasa, Palembang ini sudah macetnya. Akhirnya baru sampai ini. Jadi sekali lagi mohon maaf, tadi sudah direncanakan jam 5 pasti sampai sini. Sebetulnya Allah lain ya, kita berencana, Allah yang menentukan. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalana wa qadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para pengurus kabinet Ijazah Al-Islamiyah yang diketuai oleh Ustaz Haji Rawani SAD, harus ada beliau lagi, para jemaah calon jemaah haji tahun 2022, Insya Allah ada kata lagi. Amin. Walaupun sekarang di Cina itu lockdown kembali. Di Shanghai itu per hari berapa belas ribu, sehingga perdagangan stop menjadi. Para peserta yang juga hadir pada sore hari ini, ibu-ibu juga yang saya hormati, dan tamu khusus kami Pak Maulidi, soal calon desa, insya Allah. Nah, udah bertahun-tahun itu akan terus oleh jemaah, belum pernah ketemu. Insya Allah di tahun ini ditakdirkan putra kami dapat jodohnya, insya Allah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT Maha Kuasa, karena atas rahmat dan mendalam maka acara sore hari ini bisa berlangsung. Kita sudah 2 tahun tidak bertemu, 2 tahun periode haji. Jadi waktu demikian cepat berlalu. Kita sebelumnya berkumpul demikian banyak, lalu kemudian satu persatu ada yang pergi, termasuk ketua pembina kita, yaitu Kiai Haji Maulidi Al-Fatih. Beliau wafat di Jakarta, di SPAD, dan yang urus kebetulan putra kami juga hadir di Jakarta. Kemudian Allah memanggil
dibawa ke rumah kami di Jakarta, kemudian besok harinya baru dengan pesawat dibawa ke Palembang dan dikuburkan di pondok pesantren Yayasan Al-Quran. Jadi ada yang pergi dulu dari kita, dan itulah sudah waktunya. Makanya kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu pada kesempatan yang baik ini. Suasana makan malam bersama. Suasana Bukankah kita sejak bulan Rajab kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balaghna Ramadan. Ternyata ini untayan doa yang senantiasa dipanjatkan oleh baginda Rasulullah SAW, junjungan kita sejak dewasa. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ternyata Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Rajab selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balaghna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Dalam sebuah kitab dikarang oleh seorang ulama masyhur pada abad ke-9 Hijriah, Syekh Abu Bakar Al-Warraq, beliau mengatakan 3 bulan yang disebut dalam untayan doa baginda Rasul ini memang memiliki keistimewaan. Bulan Rajab disebutnya sebagai Syahrul. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Karena memang pada bulan Rajab Allah tunjukkan di antaranya kekuasaan Allah tepat di depan batang hidung umat manusia, makhluk yang berakal ini. Salah satu di antaranya terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberangkatkan oleh Allah ba'da Isya, baliknya sebelum subuh. Jarak tempuhnya tidak tanggung-tanggung, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit yang paling tinggi, masuk ke sebuah wilayah namanya Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah. Waktunya kurang dari 1 malam, padahal tembus 3 alam sekaligus. Yang pertama alam nasib, alam kemanusiaan. Ini bisa dicerna oleh akal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit, ini alam malakut. Bapak Ibu, Rasulullah bukan hanya sampai batas langit yang ketujuh. Beliau dihadirkan oleh Allah di sebuah wilayah. Inilah yang disebut dengan alam lahud tadi, yakni Sidratul Muntaha. Tidak ada makhluk lain yang bisa masuk ke wilayah ini biiznillah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril hanya menemani baginda Rasul sampai batas langit ketujuh. Itu dalam riwayatnya kan disebutkan seperti itu. Tidak sanggup lagi masuk ke alam yang berikutnya. Balik lagi ke bumi, waktu kurang dari 1 malam.
Ibu-ibu pernah tidak menghitung berapa jarak bumi kita dengan langit yang paling tinggi? Ini pernah dihitung oleh seorang ahli astronomi seperti yang dikutip oleh Profesor Ahmad Baikuni. Beliau ini seorang ahli fisika kuantum kenamaan Republik ini, Bapak Ibu. Ternyata jarak bumi kita dengan langit yang paling tinggi itu pernah dicapai dengan hitungan-hitungan jaraknya kurang lebih 10 miliar tahun cahaya. Pangkat 25. 1 tahun cahaya equal sama dengan 50 tahun kamisan. Jadi 10 miliar tahun cahaya pangkat 25 kali 50, ini bumi kita dibentangkan jadi kalkulator, insya Allah tidak nampung nolnya Bapak Ibu. Jadi tidak usah hitung. Repot urusannya ini. Jarak yang sebegitu jauh ditempuh oleh baginda Rasulullah cuma kurang dari 1 malam. Berangkat pada Isya, baliknya pada sebelum subuh. Ini perjalanan yang sangat luar biasa, maha dahsyat di luar perhitungan akal sehat manusia. Karena kekuasaan Allah secara mutlak ini bisa terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ini terjadi pada bulan Rajab. Alam semesta ini itu dalam riwayat, walaupun mungkin belum ditahrif ya, diciptakan oleh Allah pada bulan Rajab. Dan akan kiamat itu akan terjadi pada bulan Rajab juga Bapak Ibu. Alhamdulillah pecahnya tahun ini kecil kiamat kita Pak. Karena sudah lewat masuk bulan Ramadan. Tidak tahu kalau bulan depan ya tahun depan. Oleh karenanya yang belum kawin-kawinan, yang sudah cukup ONH-nya nak berangkat umroh atau haji, berangkatlah. Jangan ditunggu-tunggu lagi. Jangan-jangan tahun depan bulan Rajab kiamat Bapak Ibu dan saudara-saudara ya. Karena ada sinyalir riwayat dikatakan bulan Rajab dipilih oleh Allah terjadinya kiamat kubro, the last day of the world. Nah, itu bahasa sekayunya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Itu bulan Rajab. Nah, bulan Sya'ban oleh Abu Bakar Al-Warraq disebut sebagai bulannya Rasul. Karena memang Rasulullah pernah bersabda, syahrul Sya'ban syahri wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Sya'ban adalah bulanku kata Rasulullah, sementara bulan suci Ramadan adalah bulan umatku. Istimewa betul Rasulullah dengan sabdanya ini Bapak Ibu. Bulan Sya'ban bulannya Rasul. Kenapa? Karena kalau kita baca dalam berbagai riwayat, Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Sya'ban itu intensitas ibadahnya meningkat secara drastis. Dimulai dengan qiyamul lail, itu kalau selesainya menjelang subuh. Bacaannya panjang sekali. Sudah baca Al-Fatihah, rakaat pertama qiyamul lail ini dibaca oleh beliau surat Al-Baqarah